Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Tangerang, akan mempraktekkan praktik coaching dengan alur Tirta. Saya, Fitria Heri Winahyu, berperan sebagai pengamat. Bersama saya ada Ibu Sri Nuryani yang berperan sebagai coach dan Ibu Dwi Ati Puji Lestari sebagai coachee. Berikut kegiatan praobservasi antara saya dengan Bu Sri. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Fitria. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu Sri. Saya dengar Bu Sri akan mempraktekkan praktek coaching ya. Kali ini Bu Sri akan menjadi coach bagi rekan sejawat kita ya, yaitu Bu Ati. Betul begitu Bu Sri? Betul sekali Bu Fitria. Saya akan meng-coach rekan sejawat saya, yaitu Bu Ati, guru kelas 6. Baik, sebelum coaching dilaksanakan, saya sebagai observer ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Sri. Boleh ya Bu Sri? Baik, silakan Bu Fitria. Bagaimana rubrik penilaian yang dilakukan dalam proses coaching saat ini, Bu Sri? Baik, rubrik penilaian yang akan saya laksanakan dalam proses coaching yaitu dengan alur Tirta, meliputi dari penempatan atau penetapan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah, lalu menetapkan rencana aksi, dan terakhir adalah pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab. Seperti itu Bu Fitria. Baik, lalu bagaimana kompetensi coaching? Kompetensi yang seperti apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi coaching yang akan saya capai yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Fitria. Masih ke poin. Apa kira-kira yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan kegiatan coaching yang Bu Sri lakukan saat ini? Saya akan menggunakan kata kunci dari jawaban coaching sehingga saya dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Sri, saya persilahkan ya Bu Sri melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Ati. Silahkan Bu Sri. Terima kasih Bu Fitria. Baik, saya akan melaksanakan kegiatan praktik coaching menggunakan alur Tirta. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bu Ati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu. Walau keadaannya hujan di luar, tapi kabar saya baik hari ini Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Ati. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, baik Bu Ati. Saya ingin bertanya nih, apa ada permasalahan yang ingin Ibu bicarakan hari ini sehingga Ibu minta waktu kita berdua untuk berbicara? Iya nih Bu, saya ada sedikit permasalahan di kelas saya ya Bu ya, tentang kehadiran siswa Bu di kelas ketika kegiatan pembelajaran Bu. Oh, jadi ada masalah tentang kehadiran siswa Ibu ya? Betul Bu. Ada masalah apa ya tentang kehadiran siswa Ibu itu? Jadi silahkan bisa disampaikan oleh Bu Ati, siapa tahu saya bisa memberikan solusi terhadap permasalahan itu. Silakan Bu Ati. Iya, terima kasih sebelumnya karena Bu Sri sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya hari ini ya Bu Sri ya. Begini Bu, di kelas saya itu ada beberapa siswa yang tidak hadir di kelas. Tidak cuma satu ya, ada 3 anak gitu loh. Kalau saya hitung dari daftar hadirnya ya Bu ya, ada anak yang memiliki ketidakhadiran itu sampai 20 hari Bu. Sementara kan kita baru beberapa bulan melakukan kegiatan belajar mengajar semester ini kan gitu loh. Itu artinya kan hampir sebulan si anak tersebut tidak masuk kelas. Sementara saya ngajar di kelas 6 kan Bu.
di kelas 6 sendiri pembelajaran itu hanya aktif biasanya sampai bulan Maret, lalu April tryout, dan ujian sekolah di bulan Mei. Nah, sementara di bulan Maret itu nanti kan sudah puasa ya, otomatis kita tidak bisa memberikan materi pelajaran secara optimal lah Bu ya, kan gitu loh. Jika mereka terus-terusan seperti ini sampai bulan-bulan berikutnya, kan gitu loh, saya khawatir mereka akan ketinggalan pelajaran, secara otomatis kan nilainya jelek nanti Bu pada saat UAS, pada saat tryout, apalagi pada saat US ya, kan gitu loh. Nah, itu yang saya khawatirkan Bu. Oh, begitu Bu Ati. Jelas ya kalau kasusnya atau permasalahannya seperti itu, apalagi tadi sampai 20 hari ya. Kasihan sekali ya siswa-siswi Bu Ati tadi ya, yang 3 orang tadi. Itu pasti jelas akan tertinggal ya pelajarannya. Nah, sekarang tujuan yang akan dicapai oleh Bu Ati apa nih? Iya, saya ingin agar anak-anak itu, terutama yang 3 itu ya Bu ya, gitu tujuannya. Tidak lagi banyak absensinya Bu, jadi mereka aktif kembali di kelas seperti teman-temannya yang lain. Itu tujuan utama saya Bu. Iya. Jadi Bu Ati berharap mereka betul-betul tidak tertinggal pelajarannya ya. Betul Jadi Bu. Bu Ati mencari solusi gitu ya agar mereka juga bisa rajin kembali gitu ya. Bagus sekali Bu Ati. Nah, sekarang nih Bu Ati sebagai wali kelas terhadap murid-murid Bu Ati tadi, Ibu pasti sangat memperhatikan nih anak-anak di kelas ya. Jadi rencana aksi yang ingin Ibu lakukan dalam mengatasi masalah itu apa? Ya, gini Bu Sri, saya sebagai wali kelasnya kan juga pasti merasa bertanggung jawab atas hasil belajar mereka di sekolah ya, kan gitu loh. Dan saya juga harus mencari solusi agar anak-anak tersebut tidak lagi malas datang ke sekolah. Untuk melakukan itu ada beberapa hal yang ingin saya lakukan. Di antaranya adalah saya ingin menanyakan kepada teman-teman sekelasnya, apakah anak-anak tersebut ada bermasalah dengan teman-teman sekelasnya sehingga mereka malas datang ke sekolah gitu loh. Hal kedua, saya juga ingin menanyakan kepada orang tua anak-anak tersebut alasannya kenapa anak-anak tersebut malas datang ke sekolah. Apakah ada faktor pengaruh dari orang tua atau ada masalah di rumah, seperti itu Bu Sri. Selain itu saya juga ingin mencari tahu tentang riwayat kehadiran anak-anak tersebut di kelas-kelas sebelumnya Bu Sri. Jadi apakah memang anak ini sebelumnya juga sudah seperti itu di kelas-kelas sebelumnya, atau baru di kelas saya saja si anak-anak ini tuh jarang hadir ke sekolah Bu Sri. Seperti itu rencana-rencana yang ingin saya lakukan Bu Sri. Oke, bagus sekali Bu Ati ya. Bu Ati sudah punya rencana-rencana besar yang luar biasa untuk mengatasi permasalahan siswa-siswi yang tadi ya, yang jarang masuk tadi. Apalagi tadi akan mencari riwayat kehadiran di kelas sebelumnya, itu juga sangat luar biasa ya Bu Ati. Baik, sampai saat ini nih Bu Ati, apakah sudah ada yang Ibu tadi sampaikan, Ibu tadi katakan rencana-rencana aksi tersebut itu sudah dilakukan gitu rencana itu? Iya Bu, beberapa waktu lalu saya kebetulan ketemu dengan wali kelas anak-anak ini pada saat mereka kelas 4 ya Bu ya, gitu loh. Saya juga sempat menanyakan riwayat kehadiran anak-anak ini ketika mereka kelas 4, tapi saya baru bertemu dengan guru kelas 4-nya aja, wali kelas 4-nya aja. Untuk yang lain, untuk kelas-kelas yang lain saya belum menanyakan hal itu Bu. Jadi baru itu yang saya lakukan sampai hari ini Bu. Oke. Jadi rencana Bu Ati nih selain tadi menanyakan riwayat kehadiran di kelas sebelumnya, jadi tidak hanya kelas 4, tapi akan di kelas 5 dan kelas 3-nya mungkin ya. Seperti itu ya Bu Ati. Nah sekarang tanggung jawab Bu Ati terhadap permasalahan yang terjadi tadi nih. Bagaimana nih tanggung jawab Bu Ati terhadap permasalahan ini untuk mengatasinya gitu, seperti apa Bu Ati? Bagaimana nih? Ya, yang jelas kan saya harus memberitahukan ini kepada orang tua ya Bu ya, tentang kehadiran anak-anak mereka di sekolah. Saya takutnya si anak tersebut dari rumah
berangkat tapi tidak sampai ke sekolah. Nah, itu saya akan ngobrol ke orang tua, dan jika memang nanti ada masalah-masalah di rumah atau bagaimana, kami akan berusaha mencari solusi agar anak tersebut tetap dapat masuk ke sekolah, karena kita di sekolah hanya menerima anak ya. Sementara kalau orang tua tidak mengantarkan atau tidak memandu anaknya sampai sekolah, kita juga kesulitan. Nggak mungkin kan kita nyamperin anak ke rumah satu-satu. Jadi saya pikir kerjasama dengan orang tua sangat diperlukan ya Bu ya. Terus selain itu saya juga akan mencoba memanggil anak-anak tersebut. Akan saya ajak bicara dari hati ke hati, apakah permasalahannya, atau dan mudah-mudahan sih jika memang ada permasalahan, saya bisa dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga si anak tersebut tidak lagi memiliki daftar hadir yang banyak alfanya ya gitu dalam setiap absensi saya gitu loh Bu. Bagus sekali Bu Ati. Nah, ternyata Bu Ati sudah dapat merencanakan membuat solusi nih terhadap permasalahan yang dihadapi Bu Ati. Tadi langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh Bu Ati juga sudah luar biasa ya, dengan tadi pertama ngobrol dengan anaknya, dengan pendekatan, lalu juga ngobrol dengan orang tuanya, dengan menanyakan apa sih alasannya mereka jarang masuk, ada permasalahan apa di rumah ya. Apalagi betul ya, kerjasama dengan orang tua itu sangat dibutuhkan, sangat jelas akan membantu dalam proses pembelajaran ya. Lalu tadi yang luar biasa lagi, Bu Ati akan melihat nih riwayat kehadiran nih di kelas-kelas sebelumnya ya, bukan hanya di kelas 4 ternyata ya, mau akan cek nih, di cross check di kelas-kelas 5, di kelas 4, bahkan mungkin di kelas 3 ya. Itu langkah yang luar biasa Bu Ati. Itu sudah akan menjadi salah satu jawaban terhadap masalah yang dihadapi oleh Bu Ati. Nah, sekarang Bu Ati, bagaimana nih perasaan Bu Ati setelah kita ngobrol nih permasalahan Bu Ati terhadap murid-murid Bu Ati tadi? Iya, yang jelas saya ngerasa lega ya Bu Sri ya, karena ada teman curhat lah kan gitu loh. Dan dari obrolan kita itu tadi saya jadi tahu kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Rencana aksi yang saya sampaikan kepada Bu Sri tadi insya Allah akan saya lakukan, dan saya berharap semoga rencana tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang saya alami di kelas saya Bu Sri. Terima kasih loh Bu Sri sudah meluangkan waktu gitu loh. Baik Bu Ati, sama-sama gitu. Alhamdulillah saya juga senang. Sampai jumpa lagi Bu Ati di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol kembali dan saya bisa melihat nih keberhasilan rencana-rencana yang akan dilaksanakan Bu Ati untuk mengatasi permasalahan Bu Ati tadi. Iya. Terima kasih ya Bu Sri ya. Saya pamit ya Bu Sri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sri, luar biasa. Tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching antara Bu Sri dengan Bu Ati ya. Terima kasih sudah melakukan coaching dengan baik, luar biasa baik. Malahan ya sudah memandu Bu Ati menemukan solusinya sendiri ya. Setelah saya mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Ati, ada nih beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Sri. Ya, boleh ya Bu Sri? Iya Bu, silakan. Dengan apa yang tadi sudah Ibu laksanakan dalam kegiatan coaching, apa sih yang sudah Ibu lakukan tadi tuh sehingga tujuan coaching itu bisa tercapai gitu Bu? Baik Bu Fitria, setelah saya melakukan coaching, saya merasa ternyata ada beberapa indikator dalam alur tirta yang telah saya laksanakan, yaitu tadi yang pertama menetapkan tujuan. Itu sudah saya laksanakan ya. Jadi bagaimana berarti bisa menetapkan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang bertanggung jawab, sehingga secara tidak langsung Bu Ati dapat menggali potensinya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi gitu, dengan berbagai pertanyaan yang berbobot yang saya lakukan. Jadi Bu Ati juga menggali nih potensinya atau menggali unek-uneknya untuk bisa curhat, untuk bisa
mengungkapkan ya permasalahan yang dihadapinya, dan ternyata Bu Ati juga bisa memberikan solusi atau langkah rencana yang akan dilakukan oleh Bu Ati. Seperti itu Bu Fitria. Baiklah kalau begitu Bu Sri, saya juga sangat senang sekali ya mendengarkan ada perkembangan dari permasalahan yang dan rencana-rencana yang akan dibuat oleh Bu Ati gitu ya. Kemudian kalau seperti itu, ini menurut Bu Sri nih, pengembangan apa lagi yang akan Ibu Sri lakukan nih untuk dapat meningkatkan kompetensi coaching yang Ibu miliki nih? Oke, baik Bu Fitria. Insya Allah saya akan meningkatkan kompetensi dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Setelah saya menjadi pendengar yang baik, saya akan terus belajar mengajukan pertanyaan yang berbobot agar membantu rekan sejawat saya tadi bisa mencari rencana aksi yang akan dilakukan sehingga betul-betul dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan baik. Seperti itu Bu Fitria. Baik, ya pesannya. Amin. Oke, terima kasih Bu Fitria. Assalamualaikum Bu Fitria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian coaching yang kami laksanakan pada sesi kali ini, di mana saya bertindak sebagai supervisor, Bu Sri sebagai coach, dan Bu Ati sebagai coachee. Demikian paparan dari kami, semoga memberikan kebermanfaatan bagi rekan-rekan semua. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.